Baik, kakak-kakak, kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, di mana kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut yang nanti akan kakak-kakak lakukan di program kakak-kakak. Baik, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu rencana tindak lanjut atau RTL. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di mana durasi waktu hari ini 1 jam pelajaran. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Saya sapa kembali, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Luar biasa. Baik, semoga kita tetap sehat, tetap semangat, sehingga kita diberikan tetap kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, karena semangat dan kelancaran kita untuk melatih hari demi hari. Putus-putus Kak. Tadi malam kita sudah melakukan tidur dengan nyenyak dan kembali bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Nah, baik kakak-kakak, akan lanjut pembahasan kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mau tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk kita fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Di mana pertemuan kita hampir sudah berakhir atau hampir selesai. Setelah ini kita ada lagi pertemuan 2 kali tatap maya atau daring. Nah, baru nanti akan berakhirlah selesai kegiatan kita dalam pertemuan kita di kegiatan PKG ini. Nah, jadi kita kakak-kakak akan fokus mengarahkan hati dan pikiran kita, di mana dengan hampir berakhirnya kegiatan ini, mungkin tugas kakak-kakak semua makin cukup berat, ya. Nah, yaitu yang mengenai pembahasan mungkin hari ini dan selanjutnya nanti sampai selesai, tugas-tugas yang akan kakak-kakak lakukan itu ya cukup berat atau mungkin lumayan berat lah, ya. Jadi diharapkan dengan kita menenangkan hati dan pikiran kita dan rasa syukur kita, dan
ingin tahu kita bisa melewati tugas-tugas yang diberikan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kita setelah kita menenangkan hati dan pikiran kita dan fokus untuk belajar terus, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita supaya lebih luas lagi di dalam pembelajaran atau di dalam kita mengembangkan pengetahuan kita. Jadi jalankanlah kegiatan ini dengan tulus, dengan tidak tegang, santai saja, ya, refresh saja, ya. Jadi sehingga yang tadinya mungkin merasa berat menjadi ringan. Oke, kakak-kakak. Sebelum kita lebih jauh memulai kegiatan kita mau berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan Kak Tika untuk mimpin kita dalam doa. Saya Kakak Marius. Kak Tika. Oh, Kak Tika. Baik kakak-kakak, mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan PKG kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat dari ilmu hari ini dapat bermanfaat ke depannya, ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Tika sudah memimpin kita dalam doa. Semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai. Baik, adapun kesepakatan kita bersama seperti biasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Saat mau berbicara silahkan menyalakan mikrofonnya. Jika ada hal-hal yang mau disampaikan secara langsung silahkan hidupkan mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya supaya dapat mendukung kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Kemudian menghargai waktu bersama untuk kita pertemuan hari ini dari awal sampai akhir, ya, kita sama-sama mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Oke, yang selanjutnya memaksimalkan fitur chat. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan mungkin atau hal yang mau disampaikan, bisa menggunakan fitur chat yang ada di sebelah kanan ruang room atau ruang pertemuan. Kemudian yang selanjutnya, jika ada pertanyaan, jika ada yang mau disampaikan secara langsung oleh kakak-kakak semua, bisa klik raise hand, ya. Jadi klik tanda jari di bawah ruang virtual kita. Silahkan sampaikan hal-hal yang mau disampaikan. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar di dalam tatap maya ini atau dalam daring ini. Biasa gangguan teknis ini tidak kita bisa pungkiri, ya, karena sistem tenaga, ya, energi, ya. Jadi tidak bisa kita lihat di mana letak kegangguannya, atau mudah-mudahan tidak ada gangguan, ya, sehingga dapat memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Nah, halo Bapak Ibu, kakak-kakak yang berbahagia. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi apa-apa nanti yang harus dilakukan untuk membuat rencana tindak lanjut, ya, atau RTL. Adapun agenda kita sesi ini
Yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian dan tujuan, komitmen belajar, kemudian refleksi awal, nanti ada refleksi, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas RTL. Inilah yang pembahasan kita nanti yang poin ketiga. Kemudian penilaian lini masa. Kemudian dialog, diskusi tanya jawab setelah pemaparan dari penjelasan atau penyampaian tentang RTL. Nanti ada tanya jawab. Setelah itu selesai. Pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini kita akan refleksi yang di sini tadi poin yang kedua, refleksi awal. Jadi di sini ada level refleksi persiapan belajar, ya. Jadi silakan kakak-kakak tuliskan level keberapa yang kakak miliki untuk kesiapan belajarnya. Silakan. Boleh secara langsung, boleh juga melalui fitur chat yang ada. Ya, silakan Kak Arif. Ya, terima kasih Kak Marius. Jadi untuk level persiapan belajar yang saya lakukan ya, itu mungkin masih di kategori 7 sampai 8, 7 sampai 8 karena masih perlu tambahan-tambahan hasil yang didapat dari PKG ini untuk diterapkan seluruhnya secara sempurna ya, tapi tidak ada yang sempurna di dalam pembelajaran karena namanya perencanaan atau persiapan pembelajaran ini terkadang tidak sesuai dengan berjalannya pembelajaran ya. Jadi menurut saya kalau untuk level saya itu di sekitar situ 7 atau 8 gitu. Mungkin saya itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Arif, kasih aplaus untuk Kak Arif. Jadi level yang disampaikan adalah 7 sampai 8. Nah, jadi kesiapan kenapa ke 7 8? Karena alasannya adalah Kak Arif masih perlu banyak pengetahuan-pengetahuan yang harus dipelajari untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih efektif atau membuat rancangan-rancangan pembelajaran yang lebih efektif. Oke, silakan yang lain. Bisa dituliskan di kolom chat atau langsung juga boleh. Kak Tinto mungkin, Kak Tinto. Nah, Kak Tinto, Kak Tinto gimana? Apa nih Marius? Level persiapan belajarnya itu level keberapa Kak Tinto? Persiapan belajar ya di angka 7 saya 7. Level perasaan dan kesiapan belajar Kak Tinto. Saya di 7,5 lah KKM. Ya, silakan kasih alasannya Kak Tinto. Karena pertama sudah dan ya, yang pertama udah ngopi, terus sudah segar lah kan habis olahraga pagi ya, jadi siap untuk memulai hari-hari belajar sama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Salam olahraga jaya. iya, oke. Terima kasih Kak Tinto. Silakan kasih aplaus untuk Kak Tinto. Oke, Niken, silakan Kak Niken. Level keberapa? 10.
Udah makan ayam Pesan ketiga ke soalnya dia. Niken untuk persiapan belajarnya dan berikan alasannya. Terima kasih Kak Marius. Jadi persiapan belajar saya hari ini ada di angka 7. Yang pertama, saya sudah mengajar tadi dari tadi selesai. Lalu sekarang saya siap untuk belajar. Ya, ke level berapa tadi kan Niken? Level 7 Kak. Ya, jadi baik kan Niken sudah menyampaikan level perasaannya dalam persiapan belajarnya ya. Ya, jadi udah fokus ya. Jadi level ke-7 karena alasannya sudah selesai mengajar, jadi fokus untuk kesiapan belajarnya. Oke, aplaus untuk Kak Niken. Sekarang Kak Waliandi. Ayo Kak Wal. Mana nih, mana? Ada kali. Kalau saya levelnya 8 ya, karena udah siap dari pagi-pagi hari tadi udah siap. Jadi levelnya 8 sesuai jam 8 juga tadi udah siap. Baik, Ya, kasih aplaus untuk Kak Waliandi. ada kali. Ya, jadi kesiapan dari Kak Waliandi dia level perasaannya 8, angka 8 ya. Karena sudah siap sejak 8 pagi untuk proses pembelajaran hari ini. Kak Kurniawan. Untuk kesiapan belajar hari ini ya, saya di Ya. level 8 sepertinya ya. Walaupun saya tadi bangunnya kesiangan, tapi semangat saya untuk belajar pada pagi hari ini tuh luar biasa karena sudah menemukan kopi dan air minum di samping saya dengan sarapan segala macam, udah lebih berenergi lah untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari. Bravo, jaya jaya jaya. Pendidikan. Iya, kasih Jaya aplaus jaya untuk jaya Kak jaya. Kurniawan. Luar biasa semangatnya. Jadi sudah level 8 ya menurut Kak Kurniawan, dia memiliki level 8, angka 8 karena sudah semangat pagi dengan ya minum secangkir kopi ya. Jadi semangat itu, spirit itu udah luar biasa ya. Nah, oke, selanjutnya Kak Karman. Silakan Kak Roman. Level keberapa Kak Roman persiapan belajarnya? Ya, Kak Marius. Ya, Ya, silakan. kalau saya levelnya level 8 Kak Marius. Ya, hari Ya, ini silakan. karena hari weekend itu adalah hari yang bersemangat. Walaupun di hari weekend tidak ada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pembelajaran, tetapi di sela-sela waktu ya tidak ada salahnya apabila kita harus tetap belajar. Semangat, semangat, semangat. Kerja, kerja, Oke. kerja. Kasih aplaus untuk Kak Roman ya. Jadi ke-8 ya untuk persiapan belajarnya hari ini karena memang hari ini weekend ya. Jadi udah nggak ada, jadi kefokusan untuk belajar tuh sudah waktunya benar-benar tersedia gitu. Oke, silakan lanjut ke Kak Herdi. Silakan Kak Herdi, kasih level perasaannya gimana? Perasaan persiapan belajarnya. Oh iya Kak, Ya, silakan. di level 8 ini ya saya sudah memahami hampir seluruh materi dan juga merasa percaya diri, tetapi masih ada beberapa hal yang mungkin perlu diperdalam. Ya, terima kasih Kak Marius. Ya, terima kasih Kak Herdiansa. Silakan kasih aplaus untuk Kak Herdiansa.
sudah menyampaikan level persiapan belajarnya. Jadi sudah melewati berbagai materi atau pembelajaran yang harus diperdalam lagi. Jadi Pak Herdi memilih angka 8. Jadi untuk memperdalam lagi yang materi-materi yang sudah disampaikan atau yang sudah dipelajari, tetap terus mengembangkan atau belajar terus ya. Kak, selanjutnya Kak Rian. Gimana Kak Rian? Kak Eki dulu, Kak Eki. Silakan Kak Eki. Nah, kalau saya persiapan belajarnya itu di angka 7 ya. 9. 7. 7. Oke Kak, silakan kasih alasannya. Karena di hari libur nih agak-agak malas ya. Oh iya. Jadi persiapan untuk belajarnya ini agak kurang ya. Kurang. Menikmati hari libur nih. Oke Kak. Oke, gitu aja Kak Eki, kasih aplaus untuk Kak Eki biar Kak Eki tetap semangat ya, walaupun ya dengan kegiatan kita hari ini dengan hari libur sebenarnya, jadi kalau ada kegiatan ya kurang bersemangat. Jadi Kak Eki kasih level 7 untuk persiapan belajarnya. Semoga dengan tidak semangatnya Kak Eki, kita pertemuan kita hari ini Kak Eki tetap semangat ya. Kita sama-sama tetap semangat. Oke, selanjutnya Kak Tika. Silakan Kak Tika. Baik, Kak Marius, untuk level persiapan belajar saya hari ini itu 7. Halo Kak Marius. Kak Niken, Kak Marius keluar Kak dari Zoom? Ya, kayaknya dia Iya, kayaknya nih. Kacangnya. Sinyalnya tukang Ketika kuat. kena kacangnya. Ketika kena kacangnya. Keluar. Habis lagi ketika langsung keluar. Dia ngumpul gak lalu ngajaknya Kak Wawan. Niken ngajar kah? Iya. Enak ya yang lain yang tadi katanya kesiangan itu. Siapa tuh yang kesiangan? Kita mana bisa banget ya. Enak lah SMP 16. Nah, baru gabung. Oke, Katika, kasih aplaus untuk Katika. Yang menyampaikan selanjutnya Karian. Gimana Karian? Ya, silakan Karian. Saya level ke-7.
Oke, silakan sampaikan ke Aryan kenapa level ke-7. Jelaskan. Ya, jadi menurut Kak Rian, kenapa Rian angka 7 sedikit capek ya. Jadi fisiknya kurang begitu segar ya. Semoga dengan adanya pertemuan kita pada hari ini, Rian ya berikan semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Lanjut Kak Marius. Oke, kita lanjutkan. Kakak-kakak sudah menyampaikan tentang kesiapan belajarnya. Kita akan lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta dapat memahami rencana tidak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kita bahas kemarin. Nah, ini ada pertanyaan, kakak-kakak silahkan sampaikan jawabannya. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ya, silakan Kak Arif, sampaikan. Ya, terima kasih Kak Marius. Jadi kalau menurut saya ya pembelajaran berbasis proyek ini kalau disampaikan kepada rekan sejawat itu sangat bagus ya. Mungkin apalagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan atau belum pernah ketemu dengan pembelajaran yang berbasis proyek ini. Karena apa? Karena pembelajaran yang berbasis proyek ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Memerlukan waktu yang lumayan lama dan memerlukan persiapan yang panjang di dalam pelaksanaannya. Jadi memang harus kolaborasi dengan teman-teman sejawat atau guru-guru mata pelajaran yang lain terutama. Ya, kita bisa menghubungkannya dengan agenda P5 atau dengan guru-guru yang mata pelajaran yang sesuai. Misal kalau misalnya mau kolaborasi dengan guru rohis agama misalnya diadakanlah dengan mungkin dikemas dengan keagamaan atau misalnya dengan guru PKN ya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi olahraga ini bisa menjadi penghubung ya antar sesama mata pelajaran kalau menurut saya. Ya, mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Arif. Silakan kasih aplaus untuk Kak Arif yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang komunitas belajar di dalam sekolah. Oke kakak-kakak, silakan kasih raise hand atau aplaus untuk Kak Arif. Jadi di mana pendapat Kak Arif adalah KBS ini sangat bagus sekali dikembangkan di sekolah karena kita dapat berkolaborasi dengan rekan guru ya dan dapat menghubungkan P5 di dalam pembelajaran PJOK untuk menghubungkannya di pelajaran-pelajaran yang lain dan
bisa saling berkolaborasi antar rekan guru sejawat. Mungkin ada lagi pendapat yang lain, silakan. Ya, silakan Kak Roban. Ya baik, terima kasih Kak Marius. Ya saya langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini berdasarkan pertanyaan, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kolaborasi ya bersama dengan rekan sejawat. Bagaimana? Ya itu tentunya sangat-sangat diperlukan ya dengan menerapkan prinsip kolaborasi ya bersama dengan rekan. Nah, itu dapat memaksimalkan pembelajaran yang akan kita rancang, yaitu tadi berkenaan dengan pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Ya, kemudian tentunya juga ya dengan kolaborasi ini dapat menuntun kita ya agar apa yang kita harapkan ke depannya bisa sejalan dan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita tuju. Ya, jadi menurut saya ya dengan menggunakan prinsip kolaborasi ini sangat penting ini. Nah, ini yang terkadang juga harus dilakukan tapi sulit dilaksanakan. Nah, karena sudah berkenaan dengan kegiatan bersama rekan-rekan sejawat. Nah, mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Semangat, semangat, semangat. Ya, kasih aplaus untuk Kak Roman. Marius. Ya, silahkan kasih aplaus untuk Kak Roman. Jadi sama penyampaian dari Kak Roman bahwa KBS itu sangat bagus sekali untuk dikembangkan di sekolah karena dapat meningkatkan kolaborasi antar guru dan mendukung kita untuk melancarkan apa yang kita harapkan atau program yang kita buat, sehingga tingkat ketercapaian itu akan kita rasakan dan bisa tercapai dengan baik. Silakan ada lagi mungkin. Ya, Kak Kurniawan, silakan. Oke, pertanyaan di sini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan kolaborasi sesama rekan sejawat ya? Kolaborasi antar rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah adalah ide yang sangat baik ya. Untuk kolaborasi semacam ini mungkin dapat membantu peserta didik dan guru untuk memahami serta menjalankan rencana tindak lanjut dengan baik ya. Adapun manfaat untuk pendekatan kolaborasi ini, berbagi ide dengan pengalaman dan pendamping dan pemantu yang lebih baik dan efektif. Penyelarasan dan sinergi antar mata pelajaran di sini bisa dapat berjalan ya, efisiensi dalam penyusunan lini masa dan peningkatan profesionalisme guru. Ya mungkin itu saja Kak Marius yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kurniawan yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang KBS di sekolah. Sangat baik sekali, dapat melancarkan program salah satunya rencana tindak lanjut atau RTL dan berbagi pengalaman bersama rekan sejawat. Ya, terima kasih Kak Roman. Mungkin ada lagi? Kak Kurniawan. Ya. Jadi menurut Kak Rian di sini adalah menurut saya ya kalian menurut saya dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat dapat membangun
relasi dan komunitas dengan rekan sejawat atau rekan kerja dan sangat penting dalam pembelajaran. Ya, terima kasih Kak Rian untuk pendapatnya. Semoga bermanfaat dan bisa kita tingkatkan atau kembangkan dalam sekolah. Jadi, mungkin ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi, semoga adanya KBS kita dapat meningkatkan kolaborasi antar teman dan bisa berbagi tentang pengetahuan yang kita dapat dan kita kembangkan dan kita jalankan sehingga program yang kita lakukan itu, yang kita buat itu bisa dijalankan dengan baik dan ketercapaian program itu bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh peserta didik dan rekan sejawat. Lanjut, ini yang pertanyaan berikutnya. Silakan sampaikan mungkin langsung atau dalam chat juga bisa. Ya, Kak Arif, silakan. Ya, terima kasih Kak Marius. Jadi di sini pertanyaannya bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau untuk keterlibatan mungkin masih belum ya, masih belum dilaksanakan. Tetapi untuk pada hari-hari biasanya itu ada paling hanya sebagai saran mungkin atau seperti apa, tapi belum meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi harapannya dengan adanya pembelajaran KBS ini, pemahaman tentang KBS ini bisa berpengaruh kepada kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Jadi dengan adanya pemahaman di KBS serta kita memberi pemahaman kepada rekan sejawat di dalam komunitas belajar, harapannya kawan-kawan atau rekan sejawat yang lainnya bisa mengerti dan bisa connect antara pembelajaran mata pelajaran yang dia ampu dan yang pembelajaran PJOK yang kita ampu. Jadi seperti itu Kak Marius. Jadi untuk pertanyaan yang apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, saya rasa mungkin belum ya. Kalau saya sih belum karena masih perlu peningkatan yang banyak. Jadi masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Arif. Silakan kasih aplaus untuk Kak Arif sudah menyampaikan pendapatnya bahwa KBS sangat berpengaruh sekali untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya ketika kita menerapkan KBS tersebut dan kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dampaknya belum dirasakan karena belum dilakukan karena belum menjalankan KBS tersebut. Jadi semoga dengan adanya nanti KBS bisa dilaksanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif. Oke, mungkin ada lagi. Lanjut Kak, lanjut. Ya, lanjut ya. Ya, jadi yang selanjutnya itu adalah bagaimana melibatkan voice atau choice worksheet peserta didik dalam penerapan PJBL yang disampaikan Kak Roman tadi. Dan apakah pemahaman saya terhadap voice choice point sheet dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Silakan sampaikan pendapatnya. Mungkin Kak Roman. Silakan Kak.
Ya, baik, terima kasih Kak Marius. Ya, di sini hampir terjebak ya dengan kata-kata voice, choice, dan ownership. Ya, setelah diingat dan ditelaah kembali ya ternyata itu pemilihan suara dan keterlibatan peserta didik di dalam PJBL ya. Jadi bagaimana melibatkan tadi itu pemilihan suara dan keterlibatan peserta didik di dalam PJBL. Ya, untuk penerapannya sendiri dalam PJBL ini ya tentunya sebelum kita melakukan perancangan ya tentunya kita harus menganalisis dulu ya, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri ya sehingga nanti pada proses perancangan ya atau penerapan yang akan dituju pada proses PJBL ini ya semuanya mengacu pada keterlibatan langsung oleh peserta didik itu sendiri. Jadi apa yang dibuat nanti tidak melenceng ya dari apa yang harusnya kita tetapkan untuk kebutuhan peserta didik itu sendiri. Ya, kemudian apakah pemahaman saya terhadap voice choice dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Nah, untuk PJBL ini sendiri di dalam KBS di kelompok kerja sekolah, kelompok belajar sekolah. Ya, yang seperti yang sudah dilaksanakan itu mungkin kalau dikaitkan dengan kegiatan P5. Nah, ini karena P5 itu memang menekankan prinsip berpusat pada peserta didik. Jadi koordinator dan fasilitator di situ hanya sebagai memfasilitasi ya dari seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, setelah 2 tahun ini berjalan 4 semester ini ya sudah 2 angkatan yang melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah saya. Nah, dilihat dari hasilnya ya bukan rancangan itu sangat memprihatinkan ya karena kebutuhan ajar mereka saat ini tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita ya berkenaan dengan kurikulum merdeka ini. Jadi yang mengerti apa itu kurikulum merdeka maksudnya merdeka belajar. Nah, mereka betul-betul paham tuh merdeka belajar itu. Nah, namun di sisi lain ya lebih dominannya itu merdeka belajar itu dianggap oleh sebagian besar siswa itu ya belajar bebas. Ya sebetulnya itu bukan begitu maksudnya. Nah, itu apabila dikaitkan dengan hal ini penerapan PJBL ini ya berdampak atau tidak. Ya berdampaknya itu secara signifikan aja lah ya. Ada kekurangan dan ada juga kelebihan. Nah, kekurangan dan kelebihan itu ya pastinya dirasakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik itu sendiri yang merasakannya ya. Bagi rekan-rekan kakak-kakak sekalian mungkin Kak Marius juga merasakan ya apabila telah melaksanakan kurikulum merdeka ini. Nah, ya seperti itulah kiranya ya yang dirasakan ya kalau mengacu pada KBS-nya itu sendiri ya penyusunan perancangannya itu ya saya rasa dari P5 ini sudah mewakili lah tidak mesti harus maksudnya terorganisir yang secara mendalam ya karena yang sejauh ini yang sudah diikuti yang berjalan itu hanya MGMP dan KBS sekolah itu sendiri sekolah induk. Nah, ya mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Ya semangat. Baik, terima kasih Kak Roman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, silakan untuk menanggapi pendapat dari Kak Roman. Lanjut Kak, lanjut. Oke, jadi Lanjut. ya, semoga apa yang disampaikan Kak Roman itu bisa menjadi pandangan kita dalam penerapan PJBL ya dan
Nah, sehingga dampaknya yang mereka rasakan, kita peserta didik itu mereka sendiri yang merasakan di JBL yang kita lakukan. Kemudian paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Yang selalu micik deh. Penyampaian RTL. Nah, ini penyampaian RTL. Oke, saya ingin Wawan bocor, Tuan. Kak Wawan, mic. Oke, penyampaian RTL saya di sini. Maaf. Yang pertama adalah pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tidak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah atau KBS. Kemudian pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program, kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Kemudian rencana tidak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program yang Bapak Ibu buat, kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program yang nanti akan dibuat. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama adalah bahan yang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Artinya yang kakak buat nanti, bukan komunitas yang sudah berjalan, hasil yang kakak rancang nanti yang diupload di LMS nanti. Setelah membuat rancang RTL nanti akan diunggah di LMS. Nah, kemudian ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan atau tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Artinya nanti yang diupload itu video kakak-kakak dalam menyampaikan rencana tidak lanjut kakak yang sudah kakak buat. Nanti akan dipresentasikan di depan guru, rekan guru. Nanti ada foto, ada videonya juga, ya, sebagai dokumentasi. Kemudian rencana tidak lanjut RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Moda penugasan mandiri. Rencana tidak lanjut atau RTL. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tidak lanjut atau RTL. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian,
lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Bayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide. Artinya nanti PPT yang kakak buat itu 9 slide untuk ditampilkan di depan guru, ya, untuk dipresentasikan RTL yang kakak buat nanti. Minimal maksimalnya 9 slide. Kemudian kompetensi program, ada judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, kemudian yang keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima struktur program dan rekan sejawat dan komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ketujuh rencana evaluasi. Nah, yang kedelapan kemungkinan tantangan. Nah, biasanya kalau di dalam menyusun program tersebut pasti ada tantangan, ya, yang akan dihadapi. Kemudian keterangan. Yang pertama, RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, ibu bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah, dalam sekolah. Kemudian setelah dipresentasikan di depan guru, hasil RTL kakak-kakak nanti akan diunggah. Tugasnya diunggah seperti bahan tayang, notulen, atau catatan diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Ya. Dan yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya, penilaian komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rancangan program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, komponen. Judul program kegiatan apa? Kemudian latar belakang. Nah, judulnya misalnya judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, ini penjelasan tentang komponennya. Kemudian uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar. Kaitkan dengan konsep dan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak atau Ibu juga dapat mengembangkannya dari modul pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya, Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, kemudian 2.4 dan 2.5 untuk menyusunnya, untuk dikembangkan di dalam pembelajaran berbasis proyek tersebut. Kemudian pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset kaitan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kemudian nyatakan kondisi kesenangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap ada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, atau pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Penilaian komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar.
Melalui komunitas belajar, rencana program kegiatan tersebut harus memulai elemen-elemen sebagai berikut. Lanjut Kak Marius, Ya. jangan diulang lagi. Nah, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini komponennya. Kemudian penjelasan tentang komponen. Program kegiatan yang dibuat harus sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail, target populasi dalam kurung kelas usia. Jelaskan penguatan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Kemudian contoh struktur dan rekan-rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek. Yuk gerak. Nah, ini salah satunya. Kemudian Joni berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik, dapat berupa galeri web, wall, PPT atau video pendek dan penyampaian rubrik penilaian tersebut. Jelaskan kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas di sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagian atau Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada dalam kurung implementasi aset-aset best thinking. Komponen pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang ada digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset best thinking. Kemudian rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi atau murid yang akan mengikuti program staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid dan sebagainya. Kemudian kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rancangan solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kemudian Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengembalian keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Kemudian aspek penilaian rencana tidak lanjut atau FTL. Yang pertama, tujuan program. Tujuan program yang pertama mengarah ke perwujudan pembelajaran di PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian K, kelengkapan rencana dalam struktur program.
deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Kemudian yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian selanjutnya kamera itu keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk mendapatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program rancangan pelibatan komunitas atau mitra. Kemudian R, rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga, teknik pengambilan data. Kemudian dalam kurung observasi, dialog, survei, wawancara lainnya. Kemudian lini masa rencana tidak lanjut, penyusunan rencana tidak lanjut, PL. Ini menyusun dan unggah di LMS RTL kakak-kakak lengkap dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL, umpan balik RTL. Nanti ada umpan balik setelah kakak-kakak akan unggah RTL tersebut. Ada umpan balik. Ada umpan balik di tatap maya pertemuan kita yang di akhir kedua. Nah, diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak. Nah, ada yang mau disampaikan? Berkaitan dengan penyusunan RTL. Ya, silakan teman. Ya, baik Kak Marius. Ya, saya mewakili rekan-rekan satu meja saya. Ya, mungkin untuk diskusi dan tanya jawab ini nanti bisa dilakukan pada saat proses pembuatan ya perancangan RTL ini saja nanti Kak Marius. Ya. Di grup. Sudah dijelaskan tadi secara rinci di atas. Nah, nanti biar lebih baik nanti akan ditelaah nanti bersama rekan-rekan. Ya, gitu aja Kak Marius. Ya, lanjut. Mungkin ada tanggapan dari kakak yang lain. Ya, Kak Arif silakan. Ya, terima kasih Kak Marius ya. Ini berhubung waktu pun kita sudah lewat dari 1 jam kayaknya ya kalau saya lihat-lihat. Jadi untuk diskusi dan tanya jawab bisa lanjut di grup aja Kak kayaknya. Jadi mau ada yang kurang paham di grup aja nanti kita bahasnya gitu. Oke. Ya, Kak. Oke, Bapak Ibu, pada akhir sesi kita kali hari ini, Bapak Ibu yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tidak lanjut, ya, untuk perencanaan RTL nanti. Oke, sekian pertemuan kita. Dan di sini ada sedikit pantun ya. Ya, cakep. Kalau ladang banyak hama, Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habis sudah. Hore. Mantap. Burung dara, burung cendrawasih bisa Cantik. dicari di pulau Papua.
Jauh. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ada pantun juga, Amin. Kak Marius. Kami ada pantun juga. Mantap. Ya, silakan balas dengan Balas Karif ada, pantunnya. kakak. dulu. Ikan sapot, ikan gabus lebih cepat madu gabus. Cakep. Mantap. Makin kita makin Oke. bagus ini. Udah terbiasa pantunnya tuh. Ya, Bang Dewali pergi ke kali. Ade kali. RTL. Terima kasih atas pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga RTL yang kakak buat nanti berjalan dengan baik. Allah. Amin, Kak. Amin. Oke, terima kasih kehadiran kakak-kakak semua pada hari ini dan keaktifan kakak-kakak semua. Semoga perbuatan rencana tidak wajib kakak-kakak berjalan dengan baik sesuai harapan. Amin. Amin. Oke, kita akhiri kegiatan kita mau berdoa. Silakan Tika untuk pimpin dalam doa karena Kak Tika tadi yang memulai atau yang membuka doa kita bersama. Ade kali. Amin. Belum, sabar man. Ayolah Kak Tika. Kak Tika pimpin doa. Baik kakak-kakak, terima kasih. Tadi saya kira foto loh ya. Mari untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Tika sudah memimpin kita doa di akhir sesi kita pada hari ini. Sekarang kita mau ke foto bersama. Jaya. Doa lalu pose deh. Boleh nggak fotonya kayak gini? Nggak boleh. 1, 2, 3. Oke, ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Aduh, hujan lagi. Iya hujan, sini juga hujan. Ade kali.